Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Teman Millennial Academy, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan untuk listening yang khusus untuk 3 hal yang muncul di dialog yang sering kita dengarkan. Yang pertama itu membahas tentang kontradiksi, yang kedua asumsi, dan yang ketiga pertanyaan. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama tentang kontradiksi. Jadi kontradiksi itu adalah ketika speaker pertama itu memberikan suatu statement, lantas kemudian speaker kedua akan memberikan pernyataan yang bertentangan. Oke, contradict with the first speaker, atau dia mengkoreksi. Ada correction yang diberikan atas pernyataan speaker pertama. Nah, yang muncul di pertanyaan atau question itu dia akan menanyakan apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Jadi pembicara kedua yang akan menentukan jawabannya, bukan pembicara pertama, karena pembicara pertama memberikan informasi yang tidak sepenuhnya benar. Oke. Kita masuk di contoh soal. Amy didn't work overtime last week. Jadi di sini pernyataan dari pembicara pertama bahwa Amy tidak bekerja minggu lalu. Tidak bekerja lembur ya minggu lalu. Nah, di sini pembicara kedua, as a matter of fact, she did. Nah, jadi dia menggunakan ekspresi she did, menunjukkan bahwa sebenarnya dia bekerja overtime minggu lalu. Jadi what does the man say about Amy? Jadi yang dimaksud di sini menurut pembicara kedua apa yang dilakukan oleh Amy. Jadi Amy melakukan lembur. Bukan pembicara pertama kan bilang dia tidak lembur. Tapi pembicara kedua dia menyatakan bahwa Amy sebenarnya lembur. Jadi dia kontradiksi. Dan yang benar adalah pembicara kedua. Jadi teman-teman harus fokus sama pembicara kedua. Nah, kalau kita munculkan pilihan jawabannya di sini, maka kita bisa lihat pilihannya adalah she is always late for work, she never works overtime, she worked extra hour last week. Nah, di sini merupakan Charlie jawaban yang benar. Dia bekerja extra hours. Jadi dia bekerja lembur, untuk kata lain dari overtime. Nah, ini jawaban yang tepat. Oke, teman-teman. Nah, selain menggunakan ekspresi seperti itu, kita juga bisa melihat contoh lain untuk kontradiksi. Contohnya seperti yang ada di sini. Martin always talks about how he loves to dance. Martin selalu berbicara selalu bilang kalau dia itu he loves to dance. Dia sangat suka menari, ya kan? Dia sangat suka menari. Nah, di sini kita bisa dengar pembicara kedua, yes, but you don't see him out on the dance on the dance floor very often, do you? Teman-teman ketika mendengarkan kata tag question seperti do you atau diawali dengan but, ini menunjukkan bahwa pembicara kedua tidak percaya, oke? Disbelief. Oke, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama karena menurut dia pembicara pertama memberikan informasi yang tidak benar, kontradiksi. Jadi kalau teman-teman mendengarkan yes, but, and then diikuti do you or are you yang berupa tag question, itu menunjukkan bahwa informasi pembicara pertama itu salah, tidak benar. Nah, karena dia sebut bahwa dia suka dance, tapi pembicara kedua mengatakan, tapi kamu tidak melihat dia sering berdansa kan? Sering berada di lantai dansa bukan? Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Kalau kita munculkan pilihan jawaban untuk soal ini, he is an excellent dancer. He doesn't like dancing very much. He doesn't talk about dancing very often. He goes dancing 4 times a week. Jadi jawaban yang tidak benar adalah bravo. He doesn't like dancing very much. Kenapa? Karena ini yang disebut oleh pembicara kedua. Pembicara kedua bilang, kamu tidak lihat kamu tidak sering melihat dia di lantai dansa bukan? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini namanya ekspresi ketidakpercayaan, but diikuti oleh tag question. Oke, itu kontradiksi yang kedua. Nah, yang ketiga, ekspresi kontradiksi yang sering muncul itu dia tidak mengkontradiksi tapi membatasi. Try to limit pernyataan pembicara pertama.
Kalau kita bisa, kalau saya kasih contoh ya, di sini contohnya seperti ini. All of the students vote for the proposal to expand the student council. Semua siswa memilih untuk mendukung proposal untuk mengembangkan student council. Di sini dia mengatakan all of students. Pembicara kedua mengatakan well, most of them did anyway. Jadi sebenarnya most of them, sebagian besar dari mereka. Jadi tidak semua. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah tidak semua yang memilih untuk, tidak semua berarti ada sebagian yang tidak mendukung. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, karena pertanyaannya what does the man mean? Apa yang dimaksud laki-laki atau pembicara kedua itu? All of the students vote, semuanya vote, salah. Some of the student oppose artinya tidak mendukung. Nah, ini yang tepat, beberapa yang tidak mendukung karena hanya sebagian besar. Kalau Charlie, the proposal was defeated, proposalnya dikalahkan, tidak benar. The student council vote, bukan dia yang vote, tapi dia yang di vote ya. Jadi itulah masalah kontradiksi. Jadi intinya teman-teman perhatikan tadi contoh kontradiksi. Yang pertama kita menggunakan emphasis did, kemudian dia juga menggunakan but di tag question. Kalau ini dia membatasi. Jadi dia menyatakan sesuatu yang tidak semuanya, tapi hanya sebagian dari pernyataan. Kita masuk di bagian kedua, asumsi. Nah, asumsi ini merupakan satu soal yang menurut saya cukup sulit. Perlu banyak latihan agar teman-teman bisa mengenali bahwa dia menunjukkan bahwa asumsi. Jadi asumsi itu adalah pernyataan awal, dari seseorang sebelum sesuatu pernyataan itu membuatnya sadar, oh ternyata asumsinya salah. Contoh, saya mendapat kabar bahwa Indonesia terjangkit corona. Oh, akhirnya Indonesia terjangkit corona ya. Jadi sebenarnya asumsi awal saya tidak percaya, saya percaya bahwa Indonesia tidak akan terjangkit corona, tapi ternyata sudah terjangkit. Nah, itu namanya asumsi. Kalau di contoh soal seperti ini ya. No, Judy's not here right now. She is at her economic class. Dia ada di kelas ekonomi. Pembicara kedua mengatakan, oh, so she decided to take the course after all. Jadi ada kata so di sini dan kata after all. Jadi dia memutuskan untuk mengambil kursus itu pada akhirnya. Nah, what had the man assumed? Jadi perhatikan juga pertanyaannya, assume. Kalau ada kata assume, berarti kita melihat yang dimaksud assume di sini bahwa perempuan atau pembicara kedua laki-laki ini mengatakan bahwa oh, she decided to take the course. Dia mengatakan oh, akhirnya dia mengambil kursus itu. Kalau dia asumsi, berarti asumsinya adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan di sini. Jadi kalau assumption-nya itu dia yang bertentangan. Jadi kalau dia bilang di sini she decided to take the course, jadi asumsinya dia tidak mau mengambil kursus. She doesn't want to take the course. Doesn't want to take the course, for example ya. Yang jelas dia harus yang bertentangan yang kalian pilih kalau untuk masalah asumsi. Kalau misalnya kita lihat contoh jawabannya ya. Contoh pilihan pertanyaan maksud saya. She wouldn't take the course. She had already completed that course. She was busy studying economics. She wouldn't find economics difficult. Yang mana di sini yang menunjukkan asumsinya? Asumsi awal si pembicara kedua. Kita bisa lihat she wouldn't take the course. Jadi dia berasumsi bahwa dia tidak mau mengambil kursus itu, ya kan? Di sini jawaban A yang benar. Kalau kita ikuti makna secara harfiah atau makna secara literalnya, oh she decided to take the course. Jadi she had already completed that course, or she was busy studying economics. Ini semua bisa jadi benar kan karena dia mengambil kursusnya. Tapi kalau kita lihat asumsinya, maka ini jawaban yang tepat. Jadi asumsi itu berlawanan dengan apa yang dimunculkan di dialog. Jadi dialog mengenai asumsi itu, jawaban yang benar adalah kebalikannya atau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara.
Oke teman-teman, itu untuk asumsi. Mudah-mudahan teman-teman sedikit ada pemahaman. Memang asumsi ini soalnya sulit. Nanti kalau teman-teman kerja soal, silakan perhatikan baik-baik dulu apakah dia asumsi atau bukan. Nah, bagian terakhir adalah pertanyaan. Menurut saya bagian ini sangat mudah. Nah, asalkan teman-teman perhatikan pembicara pertama dan pembicara kedua. Biasanya pembicara pertama akan memberikan satu statement, per speaker itu dia akan kasih statement lagi. Nah, pembicara kedua, nah, di sini untuk salah satu jenis soal di TOEFL itu, pembicara dua akan memberikan question. Nah, questionnya terkait apa yang disampaikan oleh pembicara pertama. Nah, pertanyaannya, nah, apa yang ditanyakan oleh pembicara kedua? Jadi dia menanyakan ini, apa yang ditanyakan. Jadi teman-teman harus fokus. Kalau dia menanyakan when berarti waktunya who. Jadi teman-teman di sini fokus 5W 1H. Apa yang kira-kira muncul. Oke? Sah, itu kuncinya di pertanyaan. Ini pertanyaan yang cukup mudah menurut saya. Kalau contoh soalnya kita bisa lihat di sini. Professor Petrakis said that Mark Twain was his favorite writer. Jadi di sini harus kalian perhatikan, harus kalian pahami bahwa yang mengatakan, yang berbicara sini adalah Profesor Petrakis. Dia mengatakan bahwa Mark Twain adalah penulis favorit dia. Nah, siswa yang pembicara kedua bertanya, when did he say that? Kapan dia mengatakan itu? Mengatakan apa? Jadi dia bertanya kapan profesor ini mengatakan bahwa Mark Twain itu adalah penulis favoritnya. Di pertanyaannya, what does the man want to know? Jadi kalian fokus di sini, want to know. Jadi dia menanyakan tentang pertanyaan atau isi pertanyaan dari pembicara kedua. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, when Mark Twain lived. Ini bukan yang ditanyakan when dia tinggal, bukan dia hidup ya. What the professor said about Mark Twain. Ingat pertanyaannya when, berarti dia pasti waktu, bukan apa ya. When the professor made his remark. Ini ya, kapan profesor membuat pernyataannya. Jadi remark itu kata lain untuk statement. Nah, yang terakhir, what books Mark Twain wrote? Nah, ini bukan, karena yang ditanyakan adalah when. Jadi what sudah otomatis salah. Oke teman-teman, itu saja untuk materi pernyataan tentang kontradiksi, asumsi, dan juga pertanyaan tentang pertanyaan. Oke, teman-teman Millennial Academy, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp kita atau di grup Google Classroom kita. Saya Mr. Ismail, salam Millennial Academy.